sebelum Bapak Sukawi jadi wali kota, J. saya memang sudah jadi pendukung PSIS Semarang. Oh, udah Ya, pendukung fanatik, J. Ya, udah fanatik dari zaman dulu, dari zamannya Pak Simon Legiman itu. Saya udah nonton di Jatidiri. Jadi kecil sama teman-teman. Jadi ya pulang sekolah sore langsung kan saya di SMP 5 dulu. Oh, SMP 5. Ya, SMP 5. Itu soalnya jalan kaki dari SMP 5 ke Jatidiri itu kan nggak sampai 2 kilo. Rame-rame sama teman-teman. Nah, zaman dulu asik banget itu kalau nonton bola. Itu dari situ kecintaannya sudah muncul. Dulu kepikiran nggak, Mas, waktu nonton bola itu akan menjadi arsitek atau CEO-nya PSIS gitu, Mas, waktu itu, Mas? Enggak sih, enggak ada kepikiran. Cuman dulu saya pernah punya cita-cita memiliki sebuah klub profesional karena zaman dulu itu pada saat saya SMA itu ada game komputer namanya Premier Manager. Oh, Premier Manager. Premier Manager itu kan gamenya itu isinya itu bagaimana mengelola klub sepak bola Inggris gitu. Saya udah belajar dari situ banyak. Alhamdulillah 2-3 tahun kemudian Bapak Sukawi terpilih menjadi wali kota Semarang itu. Halo Tribuners, sore ini kita bertemu dengan tokoh luar biasa untuk Semarang dan PSIS, dan waktunya ini ngopi OTW Surup, mungkin pas untuk ngopi Surup. Beliau adalah panggilannya Yoyo Sukawi, ya, dia adalah CEO PSIS. Mungkin sambil ngopi dulu, Mas Yoyo. Ayo, monggo. Gimana rasanya, Mas? Iya, Mas. Gimana rasanya? Ya mantap sih. Mantap. Oke, terima kasih Mas Yoyo. Mungkin di sore ini kita coba ngobrol-ngobrol. Mungkin kita pengen tahu Mas Yoyo gitu, kenapa suka olahraga sepak bola gitu. Mungkin bisa diceritakan kepada Tribuners, kenapa kok sukanya sepak bola bukan bulu tangkis atau tenis gitu. Iya, makasih Mas. Ya, saya suka olahraga karena dari kecil memang dunia saya itu ada di olahraga, utamanya sepak bola. Jadi dulu sebelum Bapak Sukawi jadi wali kota, saya memang sudah jadi pendukung PSIS Semarang. Pendukung fanatik deh. Ya, udah fanatik dari zaman dulu, dari zamannya Pak Simon Legiman itu. Saya udah nonton di Jatidiri, jadi kecil sama teman-teman. Jadi ya pulang sekolah sore langsung kan saya di SMP 5 dulu. Oh, SMP 5. Ya, SMP 5. Soalnya jalan kaki dari SMP 5 ke Jatidiri itu kan nggak sampai 2 kilo. Rame-rame sama teman-teman nungguin. Nah, zaman dulu asik banget itu kalau nonton bola. Itu dari situ kecintaannya sudah muncul. Dulu kepikiran nggak, Mas, waktu nonton bola itu akan menjadi arsitek atau CEO-nya PSIS gitu, Mas, waktu itu, Mas? Enggak sih, enggak ada kepikiran. Cuman dulu saya pernah punya cita-cita memiliki sebuah klub profesional karena zaman dulu itu pada saat saya SMA itu ada game komputer namanya Premier Manager. Oh, Premier Manager. Premier Manager itu kan gamenya itu isinya itu bagaimana mengelola klub sepak bola Inggris gitu. Saya udah belajar dari situ banyak. Alhamdulillah 2-3 tahun kemudian Bapak Sukawi terpilih menjadi wali kota Semarang gitu. Lalu saya lebih dekat lagi ke PSIS Semarang. Lebih dekat lagi, mulai ngurusi walaupun hanya jadi pengurus biasa. Itu jadi mulai tumbuh lagi kecintaannya kepada sepak bola. Kalau di waktu main manajer Premier itu punya tokoh idola nggak, Mas? Wah, waktu itu kan masih zaman dulu banget ya. Oh, masih zamannya Owen ya. Oh, Michael Owen, Rooney, masih ada Cantona. Itu kan masih lama banget lah zaman dulu itu ya. Oh, gitu. Setelah
sampai berkecimpung ujung di sana sepak di bola, jalan gitu. terus tiba-tiba Mas Yoyo menjadi anggota Dewan. Nah Itu ini kan, Mas, perjalanannya seperti apa tuh Mas? Dari muter sana, sepak biar bola sehat, terus balik akhirnya lagi. masuk ke wakil rakyat gitulah. Iya, sebenarnya Baru cukup itu kan basah panjang itu sejarahnya. Anunya basah. Dulu saya megang sepak bola, Itu buat megang main. PSIS itu masih sebagai manajer PSIS tahun 2002. Saya 2002. mulai megang PSIS sebagai manajer. Yes. Berjalannya waktu, terus saya punya pengalaman di sepak bola. Terus pada tahun 2009, puncaknya sebenarnya pada tahun 2008 itu ada perubahan main yang di kebijakan atas dari saja. pemerintah. Dari pemerintah. Jadi pemerintah pada saat itu Yang nggak menghentikan bantuan kepada klub Ya, sepak bola. sepak bola. Kalau dulu dibantu Pak Dari APBD. Katanya kamu mau Pak itu Terus Pak habis tentara itu tuh. 2008 nggak boleh tentara pakai dekat APBD. Ya nggak boleh pakai APBD. Pada saat dibantu APBD 2007, 2006, 2008 itu saya sudah mulai sering bertemu dengan kawan-kawan anggota dewan. Utamanya pada saat kita presentasi, pada saat kita memohon bantuan anggaran pasti kita presentasikan rancangan anggarannya. Saya presentasikan kepada beliau, para anggota dewan, ini PSIS begini. Dari situ saya sudah kan mulai basah muncul, tuh. wah berarti untuk membangun sebuah klub sepak bola Bapak itu Bara, ya. perlu ada keseimbangan antara political will dan juga bisnis. Jadi nggak bisa semata-mata begitu. Karena kalau kita hanya berdiri sendiri dari sisi politik nggak mendukung pasti akan kesulitan. Ini maka diperlukan keseimbangan. Maka saya tahun 2009 saya mencoba untuk maju menjadi anggota DPRD provinsi Jawa Tengah. Oh, Pada iya. saat itu semangatnya sebenarnya cukup simpel. Pada saat itu Gimana Stadion sih? Jatidiri itu kan mohon maaf pada saat itu pesing. Oh ji. Pesing. Banyak sekali kan. Kalau kita nonton itu wah banyak sampah dan lain sebagainya. Saya dan teman-teman supporter itu gimana caranya ini biar Stadion Jatidiri bisa dibangun. Oke, coba Mas Yoyo nyalon jadi anggota DPRD provinsi. Siapa tahu setelah jadi anggota dewan bisa mengusulkan kepada pemerintah untuk pembangunan Stadion Jatidiri. Alhamdulillah setelah saya terpilih, saya mengutarakan keinginan masyarakat konstituen saya untuk supaya Stadion Jatidiri direnov. Pada saat itu memang masih sulit, belum bisa terwujud. Setelah tahun kedua, utamanya tahun keempat itu, baru saya berhasil mewujudkan pembangunan Stadion Jatidiri. Karena saya ada di anggota DPRD provinsi. Nah ini yang saya sebut tadi perlu keseimbangan, supaya PSIS ini maju. Ya, kira-kira begitu, Mas. Mungkin kan PSIS ini kan punya supporter fanatik, Salah. punya pemain. Ya dikatakanlah PSIS ini katakan klub sehat lah, katakanlah gitu. Tidak pernah ada berita gaji pemain nunggak. Lah ini kira-kira sebenarnya apa sih kuncinya dari Mas Yoyo sebagai CEO itu Mas? Ya. Sebenarnya gini, Mas, PSIS itu sudah bertransformasi dari berbagai macam wujudnya. Dulu PSIS mungkin di era perserikatan itu sifatnya amatir. Setelah itu masuk ke era Liga Indonesia. Pada saat itu Liga Indonesia seluruh klub menggunakan APBD. PSIS disupport oleh pemerintah. Setelah itu mulai 2008 sepak bola di Indonesia sudah berubah menjadi industri. Jadi semua klub nggak boleh mendapatkan support dari APBD pemerintah. Sehingga klub harus mandiri seutuhnya. Nah di sini tantangan cukup berat. Tapi alhamdulillah kami pemegang saham dan seluruh pengurus manajemen sepakat pada saat itu start kita pada tahun 2012. 2012 Ya 2012 itu PSIS bertransformasi menjadi sebuah klub profesional murni. Kita punya program, punya program 10 tahun, 20 tahun, lalu 30 tahun. Di program 10 tahun itu kita sebenarnya punya program awal bahwa PSIS harus membangun infrastruktur. Fondasinya dikuatin dulu. Kebetulan kita pada saat itu start ada di Liga 2. Dereng Pak Di Liga 2, PSIS belum di Liga 1. Masih di Liga 2.
awal seluruh pendukung PSIS mungkin banyak ya, enggak seluruh ya, banyak yang masih punya mindset bahwa nonton bola itu bisa gratisan. Kita bangun, alhamdulillah, dengan supporter, kawan-kawan Pansel Biru, kawan-kawan snack, mereka punya semangat yang sama. Kita pada saat itu kita terbitkan slogan no ticket no game. No tiket no Nah, game. bahwa sepak bola itu harus berbayar. Oh, Nah, iya. setelah itu ternyata teman-teman gayung bersambut, teman-teman mendukung semua, sehingga PSIS sudah mulai kuat secara finansial. Ya, kita bangun mes, kita bangun tempat latihan sendiri, kita beli bus dan lain sebagainya. Kita kuatin infrastrukturnya dulu. Alhamdulillah sekarang udah di Liga 1. PSIS sudah kuat secara finansial dengan dengan situasi pandemi seperti ini. Alhamdulillah PSIS masih kuat berdiri tegak. Itu berkat dari kerjasama. 5 besar nggih sekarang nggih. Sekarang kita ada di posisi 5 besar. Tapi sebenarnya menurut saya itu hanya bonus saja. Karena target kita sebenarnya masih sampai tahun 2022. Kita persiapan untuk infrastruktur. Setelah 2022, nanti 2023 baru kita kejar prestasi. Kita sekarang masih tambah, kita sudah punya Stadion Citarum. Kita sewa jangka panjang dari Pemkot. Ini kita bangun lagi, kita perbaiki lampunya, ruangannya kita standarkan, sehingga suatu ketika PSIS main di sini bisa bergunakan. Kita punya tempat latihan lagi telos. Ya, kita sudah punya mes sendiri. Di Indonesia itu klub Liga 1 yang sudah punya mes saja mungkin baru PSIS Semarang sama Bali United mungkin ya. Yang lainnya nggak ada, yang lainnya belum. Mungkin mereka mampu kontrak pemain mahal, tapi ternyata belum punya mes. Kira-kira begitu. Terima kasih Mas Seyo ini dengan kesibukannya sampai ujung sebagai jalan anggota dewan yang sibuk ke Jakarta, ke Semarang, ditambah harus itu kan memikirkan baca PSIS ke muter depan. sana biar sehat Mungkin terus kita balik sebagai lagi. masyarakat Semarang juga ingin Iya. mungkin Baru itu kan basah tuh. luar biasa ingin PSIS Anunya juga basah. juara gitu. Nah ini bagaimana Mas Itu Seyo buat mengatur Waktu ya. waktu dengan keluarga dengan keluarga gitu, apakah istri juga sudah memahami atau untuk memberi pengertian itu gimana Mas? Ya, Pak. Jadi sebenarnya mungkin kawan-kawan mungkin kurang memahami. Saya itu memang posisi saya sebagai anggota Dewan DPR. DPR Atau RI. main Cuma yang di atas saja. fungsi tugas seorang anggota DPR itu adalah mewakili rakyat. Yang enggak basah. Rakyat yang saya wakili ini adalah masyarakat Kota Semarang, utamanya Katanya anak-anak kamu atau mau pecinta itu sepak Pak bola. Tentara tuh. Sehingga Tuh, lihat Pak Tentara nggak ada kita, masalah. Sehingga saya membagi waktunya bagaimana? Saya bagi waktu di anggota dewan itu kan sudah diatur sebenarnya waktu masa sidang, lalu ada masa reses. Di saat masa sidang saya pasti konsentrasi ada di Jakarta untuk membuat sidang-sidang, lalu untuk mengikuti rapat dengan pendapat, memperjuangkan RUU dan lain sebagainya. Nah itu ada di Jakarta. Di saat masa reses seperti sekarang ini bulan Oktober November, saya ada di daerah. Ya, di daerah. Lalu di daerah masa reses ngapain? Masa reses saya ketemu dengan kawan-kawan konstituen, teman-teman pecinta bola, teman-teman supporter, warga Kota Semarang. Saya serap aspirasinya. Ya ngomong bola. Mungkin kayak kemarin teman-teman olahraga itu, Mas ya tolong, teman-teman olahraga ini diperhatikan. Masa yang dibantu oleh pemerintah hanya penggiat pariwisata yang terdampak pandemi. Padahal teman-teman olahraga kan banyak juga yang terdampak pandemi. Liga nggak ada, kompetisi nggak ada, lalu PON juga libur ya kan. Itu bagaimana? Oke, kita perjuangkan. Nah, itu fungsi tugas sebagai anggota dewan begitu. Dan kalau untuk keluarga saya rasa nggak ada masalah karena kami sudah dari dulu itu kita berkecimpung di dalam politik, dalam sepak bola. Anak-anak ini bisa mengikuti, apalagi istri nggak ada masalah. Pas saya ke Jakarta dia ikut Jakarta, pada saat Semarang ikut Semarang, gitu mas. Nggak ada masalah bagi waktunya, iya nggak ada masalah. Karena kita semua cinta bola kok, cinta bola, iya. Dan ya tadi itu saya mewakilinya ini sebagian besar adalah pecinta sepak bola. Oke, Tribunes, mungkin ini sesi yang paling ditunggu-tunggu oleh para Tribunes. Saya akan memberi
memberikan pertanyaan dengan cepat kepada Mas Yoyo, nanti dia akan menjawab dengan cepat. Mungkin sudah siap Mas Yoyo? Sudah, siap, siap. Yang pertama, pemain asing atau pelatih asing? Oh, pelatih asing. Pantai atau gunung? Pantai. Pantai. Infrastruktur atau SDM? Infrastruktur. Sepak bola atau politik? Sepak bola. Wisata dalam negeri atau luar negeri? Dalam negeri aja. Sate atau bakmi Jawa? Bakmi Jawa, Mas. Istri atau anak? Istri. Partai atau rakyat? Rakyat dulu ada. Terima kasih. Kenapa Mas Yoyo sate sama bakmi? Pilihnya bakmi Jawa, Mas. Ya, karena gini Mas, simpel sebenarnya. Kalau sate itu nggak ada bakminya. Tapi kalau bakmi Jawa ada satenya. Itu aja. Jadi dapat dua-duanya. Dapat dua-duanya. Oh iya, dia kalau bakmi Jawa ada. Iya, Mas. Terus ya, ini pertanyaan yang lebih setiap hari. Sepak bola atau politik? Ya. Tadi pilihnya Sepak bola. sepak bola. Nah ini kenapa Mas Yoyo? Karena begini Mas, karena menurut saya ada di politik, bisa menguasai politik karena dari sepak bola. Iya, kan Dulu ada orang saya tua. itu sebelum di sepak bola, Belum saya ngomong aja nggak bisa. Jadi saya tuh bandel banget. Wah, balapan, gitu. Bolos sekolah, gitu. Wah, hancur lah, hancur. Gitu. Tapi begitu sepak bola, saya bisa ketemu orang, bisa baik, ngatur sikap, mengorganisir semuanya, gitu. Lalu saya bisa tumbuh, saya bisa dipercaya orang, maka saya bisa Dereng, menjadi Pak. tokoh politik. Itu asal mula saya di politik adalah sepak bola. Dari sepak bola. Makanya nggak bisa saya di politik dulu baru dapat ilmu sepak bola. Karena menurut saya di dalam sepak bola itu ada ilmu politik, ada ilmu bisnis, ada ilmu persahabatan keluarga, semuanya terakumulasi di sepak bola. Itu. Nah, mungkin pertanyaan terakhir Mas Yoyo untuk PSIS dan Semarang. 3 kata saja. Ya. 3 kata saja untuk PSIS dan Semarang. Oh gitu. Ya, Ya berarti yo isa yo. ini langsung. Ini langsung ini. Mungkin sebelum kita akhiri mungkin closing statement Mas Yoyo. Yes, Mas. Tentang PSIS dan Semarang ke depannya Mas. Pengennya harapan impian Mas Yoyo ke depan itu apa Ya. sebagai closing statement? Ya, terima Mau kasih. ngelihat alumni Harapan yang kita sebenarnya dengan PSIS atau sepak bola sudah menjadi industri ini, PSIS sudah berada di 5 besar tim yang menurut saya profesional. Kenapa profesional? Karena PSIS sudah bisa mandiri. Yang kedua, ya PSIS ini kita sekarang bisa memproduksi pemain muda kita ini sudah bisa jadi pemain bintang. Sekarang banyak di timnas U19 itu ada pemain kita 3 itu. 3 ya. Nah, kalau nggak dicoret 4. Itu paling udah basah loh. Itu luar biasa. Dicoret 1 jadi cuma 3. Nah, itu pembinaan dari pembinaan kita sendiri. Nah, jadi artinya pembinaan kita sudah berjalan. Infrastruktur kita juga sudah baik. Nah, sebenarnya 2 tahun, 3 tahun lagi kita tinggal panen. Kita bisa membahagiakan Kota Semarang, warga Kota Semarang, bisa membanggakan juga. Dan saya melihat Kota Semarang ini juga pembangunan sekarang sudah cukup bagus, masif. Pendidikannya gratis, ya kan. Lalu urusan kesehatan juga dijamin, urusan sosial juga baik semuanya. Ya ini hiburan dan juga urusan wajib Itu kan supaya baca. seimbang. Mudah-mudahan 2021, 2022 itu puncak keemasan untuk Kota Semarang dan PSIS. Iya. Oke. Ya, Mas. Baru itu kan basah tuh. Anunya basah. Oke, terima kasih Tribuners. Itu Inilah buat perbincangan kita dengan tokoh luar biasa di PSIS Semarang. Ikuti terus ngopi surup dari Ibu Jateng. Sebelum kita akhiri mungkin minum dulu Mas. Ayo, Kita ayo, ngopi enggak, dulu. enggak.